ini. Ada yang senang hari ini? Ya. Senang mengikuti pelajaran Ibu? Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum adik-adik memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan adik Rahmat maju di depan untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih adik Rahmat untuk sedang memimpin doanya. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya adik-adik. Nah, Andika Andriani Hadir. Muhammad Fadil Lantoa Hadir. Muhammad Daniel Igrisa Hadir. Husain Nur Hadir. Naldi Blau Hadir. Rahmat Baderan Hadir. Adifa Jailani Arlita Jessica Jailani Fatmawati Buka Fatima Azahra Juwita Muslim Mariani Lamatengo Naira Aprilia Abbas Siti Jara Salatinoyo Tisya Adam. Nah, alhamdulillah adik-adik. Nah, ada berapa orang yang tidak hadir? 4 orang ya. Semoga mereka yang tidak hadir insya Allah bisa mengikuti pembelajaran pada minggu depan. Nah, untuk itu kita tepuk semangat dulu ya. Nah, coba berdiri dulu sebelum kita belajar. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha semangat. Alhamdulillah, semangat ya. Nah, oke, jadi kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, jadi Ibu akan bertanya tentang pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Nah, mengapa kita harus peduli tentang status halal atau haram dari makanan dan minuman yang kita konsumsi? Oke, adik Fadil silakan berdiri. Yaitu dengan memperhatikan status halal dan haram, kita dapat menjaga kesehatan, kesucian dan kesetaraan kehidupan. Oke, coba tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, mantap. Nah, alhamdulillah. Nah, oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa akibatnya jika kita mengonsumsi makanan yang haram? Oke, silakan berdiri.
Oke, coba berikan aplaus dulu. Nah, oke. Jadi itu apa akibatnya jika kita mengkonsumsi makanan yang haram? Sebentar itu jelaskan. Nah, oke. Pertanyaan keberapa? Ketiga. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu adalah halal? Oke, silakan berdiri. Kita harus memeriksa keadaan bangsa. Oke, ayo berikan aplaus dulu. Oke, nah jadi mengapa kita harus peduli tentang status halal dan haram dari makanan minuman yang kita konsumsi? Nah, yaitu kalau yaitu dalam Islam itu mengonsumsi makanan halal adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, mematuhi aturan ini merupakan bentuk ibadah ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian apa akibatnya jika kita mengkonsumsi makanan yang haram? Nah, yaitu konsumsi makanan haram itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang, menjauhkannya dari sifat-sifat baik dan mendekatkan pada tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita dapat memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu yang halal? Yang tadi sudah dijelaskan oleh si Adik Rahmat, yaitu kita harus melihat apa? Kadaluarsanya, seperti kita beli makanan di Indomaret. Nah, jangan langsung ambil ya. Kita harus memeriksa pembungkus makanan yang kita makan itu, harus lihat labelnya apa, terus apa? Halal. Begitu juga kita kalau suka jajan di Indomaret, lihat suka makan apa? Sosis. Nah, di sosis itu ada yang labelnya haram, ada juga yang halal. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menguraikan definisi makanan dan minuman yang halal dan haram dengan jelas dan tepat. Kemudian peserta didik dapat merinci sebab-sebab yang membuat suatu makanan dan minuman menjadi halal atau haram berdasarkan sumber-sumber syar'i, Al-Quran dan hadis. Kemudian peserta didik dapat menelaah dasar hukum yang mendasari penetapan suatu makanan dan minuman. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik memperhatikan video halal dan haram, makanan halal dan haram. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambil, kan? Ah? Ini, Bu, Itu makanan sosis. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu?
Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya itu kotorannya musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita ke kasih. Kalau begitu, kembalikan sosis itu. Lalu kita pergi ke kasihnya. Ayo, siapa takut? Oke, sudah lihat video tadi? Ya. Nah, jadi video tadi itu menggambarkan tentang apa? Halal dan haram. Nah, sudah tahu membedakan yang halal dan haram? Ya. Kalau siapa yang bisa? Yang bisa membedakan yang halal itu contohnya seperti apa? Angkat tangan. Yang bisa menjawab. Yang halal, contoh halal seperti apa? Yang tadi kalian sudah lihat. Oke. Memakan daging sapi, Ya, oke. Apalagi? memakan daging kambing, Ya. Apalagi yang halal? Ayam. Apalagi? Telur. Banyak ya? Nah, kemudian makanan yang haramnya seperti apa? daging babi, Daging babi, darah, alkohol itu ya. Nah, jadi itu yang makanan yang haram, seperti makanan yang labelnya tulisannya haram. Nah, kemudian adik-adik perhatikan materi tentang halal dan haram. Perhatikan. Cuman halal dan haram. Ibu jelaskan sedikit. Nah, makanan halal adalah istilah yang merujuk pada segala jenis makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam menurut hukum syariat Islam. Nah, jadi kata halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau dibenarkan. Nah, kemudian halal dalam Islam mencakup ada 3 hal, yaitu sumber atau asal mula, kemudian proses pengolahannya,
Kemudian niat atau tujuan penggunaannya. Nah, di sini sumber atau asal mula itu produk atau bahan harus berasal dari sumber yang diperbolehkan menurut apa? Menurut syariat Islam, misalnya dagingnya halal, harus berasal dari hewan yang diizinkan untuk dikonsumsi dan disembelih sesuai dengan aturan Islam. Kemudian proses pengolahan. Nah, cara pengolahan dan pembuatan produk juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Ini mencakup proses penyembelihan, pemrosesan, penyimpanan, hingga distribusi yang harus terhindar dari kontaminasi dengan barang atau bahan yang haram. Kemudian niat atau tujuan penggunaan. Nah, siapa yang bisa membacanya? Coba Adik Fatimah baca. Niat atau tujuan penggunanya seperti apa? Yaitu penggunaan produk apa? Nah, jadi penggunaan produk atau bahan tersebut harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang diperbolehkan dalam Islam ya. Oke, kemudian jenis makanan halal. Coba Adik Andika baca. Jenis makanan halal daging dari hewan yang disembelih secara Islam. Daging dari hewan seperti sapi, kambing, domba, dan ayam dianggap halal jika disembelih sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menyebut nama Allah dan memastikan bahwa darah hewan tersebut mengalir keluar dari tubuhnya. Oke, nah itu ya. Kemudian ikan dan makanan laut. Nah, semua jenis ikan dan makanan laut dianggap halal terlepas dari bagaimana mereka ditangkap atau dibunuh. Kemudian buah-buahan dan sayuran. Nah, semua buah-buahan dan sayuran kecuali jika tercemar oleh bahan-bahan haram dianggap halal. Kemudian produk susu seperti susu, keju, dan yogurt dianggap halal selama tidak mengandung bahan-bahan yang haram seperti enzim. Nah, kemudian telur dari hewan halal seperti ayam, burung dianggap halal untuk dikonsumsi. Telur burung pernah makan? Nah, itu boleh kita makan ya, itu halal. Kemudian produk makanan olahan. Nah, produk olahan dianggap halal jika semua bahan dan proses pengolahannya mematuhi hukum Islam. Kemudian biji-bijian dan kacang-kacangan. Semua jenis biji-bijian dan kacang-kacangan seperti gandum, beras, kacang tanah, dan almond adalah halal. Nah, selanjutnya jenis minuman yang halal. Nah, ini ada jenis minuman yang halal. Ada air, susu. Jadi air putih adalah minuman yang paling dasar dan tentunya halal. Jus buah, ya, susu, kemudian minuman olahan dari kacang-kacangan, minuman ini halal jika tidak mengandung zat tambahan yang haram. Kemudian sirup itu boleh kita konsumsi. Kemudian makanan dan minuman haram. Nah, ini makanan dan minuman haram. Ada babi dan produk babi. Itu darah, bangkai. Kemudian minuman yang beralkohol, hewan yang tidak disembelih seperti sapi. Kalau ada yang langsung bunuh, itu macam tadi sakit mati mendadak, itu terus tidak bisa lagi memakan karena itu makanan yang sudah haram. Kemudian hewan yang tidak disembelih itu yang tadi bilang, hewan buas dan bertali itu tidak bisa kita makan. Hewan yang bertali tidak bisa kita makan. Kemudian narkoba dan zat yang memabuk-mabuk, seperti minuman keras. Kemudian jenis makanan dan minuman haram itu yang tadi ya, ada daging babi, daging hewan yang tidak disembelih secara islami, kemudian darah, ya contoh. Nah, daging hewan buas, alkohol, minuman memabukkan, bangkai, kemudian makanan yang mengandung bahan haram dan
Yang kedelapan, hewan yang diharamkan khusus. Kemudian, nah oke, sudah paham ini? Sudah tahu membedakan makanan yang halal dan minuman yang haram? Nah, untuk itu ibu akan membagikan kelompok, ya. Kelompok hitung 1 sampai 3 ya. Kelompok hitung 1 sampai 3. 1 2 4 1 2 1 2. Oke, jadi masing-masing yang sudah yang terpilih nomor 1 silakan di kelompok 1, kelompok 2 silakan duduk di sini, kelompok 3 ke sini ya. Oke. Jadi silakan masing-masing kelompok. Di sini kelompok 1 silakan ada saja kelompok. Ayo silakan. Ini kelompok 2 di sini ya. Oke, jadi di sini adik-adik sudah duduk per kelompok ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi, kelompok 1 kalian beda-beda ini tugas per kelompok. Kelompok 1 ini ada pertanyaan kemudian ditulis jawabannya ya. Ada di situ langkah-langkahnya. Kemudian untuk kelompok 2 membeli makanan apa yang statusnya halal atau haram, kemudian apa alasannya ya, itu kelompok 2 punya. Nah, untuk kelompok 3 kalian ini ada sudah ditentukan penyebab makanan menjadi haram apa contohnya ya. Nah, silakan isi jawabannya di kolom yang sudah ibu tentukan. Silakan isi ya. Nah, ambil pulpen. Oke, jadi masing-masing kelompok harus kerjasama. Karena ini akan ibu nilai, maka kelompok 1 tidak kerjasama berapa orang itu mengurangi nilainya. Jadi harus kompak, kelompok mengerjakannya. Oke. Ada pertanyaan yang kurang, ada soal yang kurang dipahami? Sudah paham ini? Ayo silakan. Bagian sedikit ya. Ayo silakan dikerjakan ya. Oke. Oke, kelompok 2 sudah akan selesai. Oke, kelompok 1 juga. Nah, apa jawabannya? Coba baca, apa definisi makanan yang minuman halal menurut syariat Islam? Nah, jawabannya dilihat situ ya. Oke. Oke. Sudah? Nah, oke, kelompok 3 akan selesai lagi. Tinggal 3 nomor kelompok 3. Nah, jadi kelompok 2 jangan kalah dari kelompok 3. Kelompok 3 semua selesai. Oke, kelompok 1 bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Kelompok 2 ada yang kurang dipahami? Sepaham ini? Ya. Kelompok 3. Jadi untuk kelompok 3 ini menentukan contoh dari penyebab makanan menjadi haram. Itu kelompok 3 punya. Kalau kelompok 2 di sini mereka mencari makanan atau minuman
kemudian statusnya halal atau haram, dan apa alasannya. Itu kelompok 2P tugas yang mereka cari. Untuk kelompok 1, di sini sudah ada pertanyaannya, kemudian apa definisi makanan dan minuman halal menurut syariat Islam, dan jawabannya apa, ya. Jadi masing-masing kelompok itu beda. Apa yang kamu mau tanya? Lihat jawabannya, kan sudah dikatakan ini kelompok 1. Oke, ada pertanyaan lagi. Kelompok 1 ada mereka tidak paham. Kelompok 2 sudah paham? Kelompok 2 sudah paham. Kelompok 3 sudah paham. Oke, tinggal berapa menit lagi sudah selesai. Oke, sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Jadi kelompok 1 kalau sudah, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju di depan. Untuk kelompoknya silakan maju di depan untuk memaparkan hasil diskusi teman-teman. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa definisi makanan dan minuman yang halal menurut syariat Islam? Jawaban: makanan dan minuman halal adalah segala sesuatu yang diizinkan. Sebutkan ayat Al-Quran atau hadis yang menjadi dasar hukum terkait makanan dan minuman. Halal dan konteks ini berarti diperbolehkan, tidak mengandung unsur haram, suci dan baik untuk kesehatan. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan yang terkait kalian belum paham tentang materi yang dijawab oleh kelompok 1. Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Ya. Oke, silakan beri jempol untuk kelompok 1. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, silakan kelompok 1 duduk. Nah, silakan.
Silakan, ada yang ingin bertanya? Ayo silakan adik Adifah berdiri. Ayo silakan kelompok satu ingin bertanya kepada kelompok 2. Ayo silakan. Oke, silakan kelompok 1 ingin bertanya. Ya, daging sapi termasuk hewan yang halal. Hewan ternak yang halal dikonsumsi dan disembelih sesuai syariat. Berikan aplaus dulu. Bagus ya pertanyaan kelompok 1. Apakah daging sapi itu termasuk halal atau haram? Nah, jadi daging sapi itu termasuk makanan yang halal. Kecuali itu daging sapi cara sembelihnya tidak sesuai ajar syariat Islam, itu tidak bisa kita makan atau sudah bangkai. Oke, silakan duduk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penyebab makanan menjadi haram. 1. Mengandung zat yang diharamkan, contoh daging babi atau produk turunannya. 2. Cara pengolahan yang bertentangan dengan syariat, contoh memasak menggunakan alat yang tercemar bahan haram atau najis. 3. Mengandung unsur najis, contoh makanan atau minuman yang tercemar oleh air liur anjing. 4. Produksi atau dijualbelikan dengan cara yang tidak syar'i. Contoh, memproduksi makanan yang halal tetapi bersumber dari pencurian. Oke, hanya itu untuk kelompok 3. Jika ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, dipersilakan. Silakan. Kelompok yang ingin bertanya silakan berdiri ya. Jika ada pertanyaan, silakan berdiri. Oke, silakan Adik Fadil. Ayo, silakan. Jika ingin ada pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 di kelompok 1. Apakah mengandung zat yang diharamkan? Contoh Apakah? Contohnya seperti apa? Itu yang mau ditanya? Contoh dari makanan yang haram yang ditanyakan oleh kelompok 1. Contoh makanan yang haram itu seperti apa? Daging babi atau produk turunannya. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 duduk. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kalian. Alhamdulillah baik. Jawabannya bagus. Ada pertanyaan juga yang kurang paham, ada yang mau bertanya, alhamdulillah. Nah, oke, jadi untuk kelompok 1 di sini kalian membahas tentang apa?
tentang definisi makanan minuman yang halal dan haram. Nah, sudah tahu itu adik-adik? Nah, seperti apa? Seperti apa definisinya? Ada yang tahu? Seperti jawaban makanan dan minuman halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh agama. Kemudian untuk kelompok dua itu mencari makanan dan minuman seperti daging sapi. Yang tadi pertanyaan oleh kelompok 1, apakah daging sapi itu termasuk halal atau haram? Ada 2. Kalau haram itu ketika sapi yang dibunuh secara yang tidak langsung dibunuh, tidak pakai syariat Islam, itu sudah termasuk makanan yang haram atau sudah bangkai. Atau tidak, sapi itu sudah sakit lama, tiba-tiba mati, tidak sempat disembelih. Nah, jadi itu makanan itu sudah termasuk makanan yang bangkai. Makanan bangkai itu tidak bisa kita makan. Sudah apa? Busuk. Ya, sudah busuk. Nah, kemudian haram itu juga yang bukan cuma soal makanan ya, tetapi juga ketika kita nah, kemudian untuk kelompok 3 ini menentukan penyebab makanan menjadi haram. Nah, seperti mengandung zat yang diharamkan, contohnya seperti daging babi atau alkohol. Nah, ya, oke, sudah paham ini? Nah, kalau sudah paham adik-adik, semua menyanyi. berdiskusi. Sekarang adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, silakan adik-adik, Pak. Makanan haram dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Membuat doa sulit berakhir dan mengurangi keberkahan dalam hidup. Oke, berikan aplaus dulu.
kesimpulannya, memilih makanan dan minuman halal adalah kewajiban setiap muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi konsumsi makanan haram dapat berdampak buruk pada kehidupan dunia dan akhirat, serta mempengaruhi keberkahan dalam ibadah. Oleh karena itu, adik-adik, umat Islam perlu berhati-hati dalam memastikan apa yang dikonsumsi berasal dari sumber yang halal dan thayyib atau baik. Nah, jadi itu kesimpulannya Ibu. Nah, jadi adik-adik, minggu depan kita akan belajar materi tentang apa ya? Minggu depan kita akan belajar materi tentang. Nah, jadi kita akan belajar materi minggu depan yaitu tentang haji dan umrah. Nah, sekarang adik-adik dipersiapkan teman-teman untuk pulang. Silakan adik Rahmat pimpin doanya. Pimpin doa di tempat saja. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan minggu depan kita akan masuk di pembelajaran berikutnya ya adik-adik. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.